Yuk. Sebelumnya terima kasih Ibu sudah mengizinkan kami untuk mewawancara Ibu, sudah meluangkan waktu juga. Perkenalkan, nama saya Felicia Regina. Saya Fanda Elisa Putri. Jadi di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk tugas AAKP. Oh ya, AKPP, sorry. Untuk tugas AKPP. Mungkin Ibu boleh nggak Bu kasih tahu kita ada pelatihan-pelatihan apa saja yang sudah Ibu lakukan selama berada di jabatan ini? Yang saya ikutin. Iya. Di tahun 2023 ini saya ikut pelatihan manajemen kinerja. Lalu saya mengikuti BIMTEK kinerja. Lalu ada pelatihan mental health juga. Lalu sosialisasi integrasi angka kredit dosen. Kayaknya udah itu. Oh itu oke. Untuk Ibu kan tadi saya dengar ada beberapa pelatihan yang sudah Ibu ikuti ya. Itu bagaimana ya Bu proses pelatihan yang Ibu terima? Mungkin dari kayak apa pelatihan? Ibu mungkin bisa kasih saya salah satu contohnya, contoh pelatihan Ibu tadi sebutin satu aja. Terus bagaimana bentuk pelatihannya, waktunya selama berapa hari, tempatnya di mana, terus apakah ada report progress dari pelatihan yang Ibu lakukan gitu Bu? Mungkin bisa Ibu jelaskan. Contoh untuk pelatihan manajemen kinerja ya, saya ikut itu di bulan Maret. Tahun ini kan khususnya untuk penilaian kinerja atau biasanya kita sebut sehari-hari itu di pegawai itu SKP. Itu kan ada perubahan cara penilaian sesuai dengan Permenpan RB ya, nomor 1 ya, tahun 2023. Enggak, itu tentang jabatan fungsional. Pokoknya nanti dicari aja, ada penilaian kinerja baru itu. Nah, otomatis kita harus belajar itu ya, karena kita di bagian SDM, jadi kita harus memberitahu ke teman-teman, menginformasikan perubahan itu dan cara membuat SKP yang baru. Nah, ikut pelatihannya itu waktu itu Maret itu kalau nggak salah 4 hari dari Selasa sampai Jumat. Apa aja materinya? Materinya semua ada teori, ada praktek juga. Dan di ujungnya ada ujiannya. Udah seperti itu sih. Kalau untuk apa tadi Mbaknya bilang? Waktu, tempatnya berapa hari itu? 4 hari. 4 hari tempatnya. Tempatnya di Mekarti. Oh dekat sini ya Bu? Yang ada ini tuh LAN juga. Okay. Tapi khusus yang bagian unit teknis kultural ya. Okay. Ini TSK. Oh tahu. Berarti kalau misalnya Ibu setelah melakukan pelatihan itu ada kayak report progresnya nggak Bu? Mungkin disuruh. Kalau report progresnya itu mungkin tidak bisa dibilang report progress ya, karena itu langsung dipraktekin di kantor masing-masingnya. Terutama jadi, saya kan sebagai analis SDM aparatur ya. Jadi emang atasan saya meminta saya untuk mempelajari manajemen kinerja dan untuk memberikan tanggung jawab untuk mengurus untuk SKP pegawai di Poltek ya. Jadi otomatis ya memang udah langsung praktek gitu, udah langsung memberitahu ke teman-teman pegawai di sini gitu. Oke. Seperti itu. Jadi progress reportnya langsung terjun ke lapangan gitu, dan atasannya saya langsung lihat dengan wujudnya apa. Ya wujudnya SKP-nya teman-teman pegawai selesai gitu dan sesuai. Kira-kira ada nggak sih Bu pelatihan yang Ibu lakuin tuh yang mengarahkan ke promosi? Jadi kayak naik jabatan, misalnya Ibu ngakuin pelatihan ini nanti jadi naik jabatan, atau belum ada atau nggak ada gitu Bu? Semua pelatihan yang kita ini kan jabatan fungsional ya Mbak ya. Jadi otomatis semua pelatihan yang kita ikutin itu adalah pelatihan yang mendukung kinerja kita dalam menjalankan jabatan kita ya. Jadi otomatis kalau di fungsional itu kan ada penilaian sendiri ya. Kami itu promosi jabatannya itu dengan naik lagi ke tingkat yang ke atasnya. Misalnya kayak saya ini masih ahli pertama. Jadi yang akan saya capai berikutnya kan adalah saya untuk menjadi ahli muda. Selanjutnya nanti madya, selanjutnya utama gitu ya. Nah, untuk memenuhi itu kan otomatis saya harus menguasai semua yang ada di pertama. Iya. Di luar itu ya otomatis salah satunya adalah kinerja saya juga harus bagus. Nah, yang menunjang kinerja saya harus bagus itu, kalau ada sesuatu yang belum saya mengerti,
Ya salah satu cara belajarnya adalah mengikuti diklat ya. Atau mungkin saya udah mengerti, tapi kita kan tetap butuh terus ya. Kalau diklat itu kan tujuannya bukan hanya untuk mencapai yang tadi kamu nggak ngerti terus kamu jadi ngerti, tapi ada lain lagi, yaitu untuk mengingat, membangun kembali gitu loh, pengetahuan atau ilmu yang udah kamu terapin, tapi kan nggak ada salahnya kamu ikut diklat Ikutin lagi ya. seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya semua yang diklat yang saya ikuti itu yang menunjang saya untuk naik berikutnya, untuk tingkat berikutnya. Oke. Selanjutnya nih Bu, ini kan diklat ya Bu. Sebelum diklat ini kan ada proses di mana penentuan pelatihan yang diberikan oleh instansi, contohnya kayak perizinannya, anggarannya, itu gimana Bu? Kalau soal anggaran itu merupakan salah satu hak saya ya. Hak saya setiap tahun adalah saya punya 20 JP. 20 JP untuk pengembangan kompetensi. Itu hak saya sebagai pegawai. Dan serta-merta kalau ngomongin anggaran atau apa ya itu udah pasti ada. Cuman kan balik lagi 20 JP pengembangan kompetensi kamu itu tidak selalu serta-merta ikut diklat yang berbayar kan. Itu contoh kayak kemarin saya ikut BIMTEK kinerja, ya itu tidak berbayar. Tapi kan itu menambah untuk kompetensi saya dalam mengerjakan pekerjaan kinerja atau SKP itu kan. Jadi menurut saya kalau anggaran sudah pasti ada gitu. Tapi tidak serta-merta anggaran nggak ada terus kita nggak bisa BIMTEK, enggak, atau nggak bisa diklat, enggak. Karena yang disebut pengembangan kompetensi itu bukan hanya diklat yang berbayar saja, tapi BIMTEK pun termasuk salah satunya. Seperti itu. Ikut seminar itu termasuk salah satunya. Gitu. Jadi anggaran ya udah pasti ada. Karena itu udah termasuk hak setiap pegawai ya untuk mendapat 20 JP pengembangan kompetensi. Tapi kalau untuk perizinan pelatihannya itu apakah mudah atau masih? Kalau perizinan pelatihan di sini mah mudah ya Mbak. Ya, karena itu merupakan salah satu hak dan kewajiban ya. Haknya itu maksudnya dari sisi LAN-nya ya. LAN harus memberikan itu ke pegawai. Nah, kalau dari sisi pegawai itu termasuk salah satu kewajiban yang harus dia lakukan. Selama 1 tahun untuk 20 JP itu dia harus memenuhi gitu. Jadi kalau soal perizinan di sini mudah sih Mbak. Udah kalau untuk pengembangan kompetensi ada suratnya, izin, udah. Dan semua sesuai dengan ininya. Ya kalau ada yang nggak sesuai, mungkin karena dia ingin menambah informasi dan mungkin itu mendukung kinerjanya dia dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, ya itu nggak apa-apa. Mungkin udah sih Bu, itu aja kita aja ya. Oke. Makasih banyak ya Bu, Ya, udah mau berkenan untuk kita tanya-tanya. waktunya. Terima kasih Bu. Ya.